Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan nanti kelihatan tipe orang ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan, kita istiqomahi ngaji filsafat kita dalam rangka menambah wawasan, mencari cahaya ilmu. Baik, saya awali dari quotes-quotes dulu ya, biar teman-teman siap mentalnya untuk tema hari ini. Biasanya quote ini saya taruh di belakang, malam hari ini saya taruh di depan. Ada beberapa quote bagus yang menurut saya untuk menyemangati kita belajar tentang pertanyaan. Yang pertama dari Edward de Bono. Edward de Bono ini adalah aslinya seorang dokter, psikolog, penulis, filosof juga, konsultan juga. Beliau yang mempopulerkan istilah berpikir lateral. Beliau juga yang nulis buku yang judulnya 6 Topi Berpikir. Dan beliau ini yang punya gagasan agar di sekolah-sekolah itu juga diajarkan metode berpikir yang benar. Tidak hanya nunggu kalau kuliah, kalau masuk jurusan filsafat. Buku-bukunya banyak, termasuk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau punya quote bagus tentang pertanyaan, yaitu asking a question is the simplest way of focusing thinking. Menanyakan sebuah pertanyaan itu cara paling mudah untuk memfokuskan pemikiran. Jadi, kalau kita ingin fokus, coba bertanyalah. Jangan dikira bertanya itu diawali dari tidak tahu apa-apa. Bertanya itu diawali dari rasa ingin tahu, karena pengetahuan sebelumnya dirasa belum memuaskan. Maka cara untuk fokus itu yang paling mudah adalah bertanya. Kalau teman-teman misalnya baca buku, ingin mudah paham buku itu, coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi buku, dan nanti setelah bukunya kita baca, coba jawablah. Mungkin tidak harus full buku, mungkin di tiap bab, mungkin di tiap subbab. Coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan, baik yang isinya informatif dari buku itu maupun yang isinya bertanya karena kita tidak paham, ingin penjelasan lebih jauh. Nah, itu boleh bukunya nanti dicoret-coret isinya pertanyaan-pertanyaan. Ini memudahkan fokus. Daripada mungkin membaca buku sambil lalu saja, sambil santai, sambil melakukan apa, yaitu biasanya tidak fokus. Untuk fokus itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tahu jawabannya. Ini membuat kita fokus. Malam hari ini misalnya, teman-teman kan sudah ngerti ngajinya, temanya adalah tentang cara bertanya atau seni bertanya. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, cuma tidak kita rumuskan dengan baik.
Boleh sekarang ditulis, misalnya dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sih cara bertanya yang baik itu? Bagaimana sih cara membangkitkan minat untuk bertanya itu? Kemudian apa sih ukuran-ukuran pertanyaan, disebut pertanyaan bermutu atau tidak itu? Coba bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti kita akan lebih fokus mendengarkan ngaji ini. Karena apa? Kita punya pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Filsafat itu lahir ya karena orang bertanya. Tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada sebelumnya yang dianggap mitos, seperti dari zaman Yunani. Jadi orang bertanya, hari ini mengapa teman-teman kebingungan luar biasa, zaman hoax, zaman berita palsu, zaman informasi buatan, kita bingung, kita terombang-ambing. Mungkin karena kita terbiasa menerima, menelan begitu saja informasi. Kita tidak terlatih bertanya dan mempertanyakan. Sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena kita tidak fokus. Tadi ada info A, sekarang ada info B, mungkin besok ada info C. Dan kita bingung tentang hal yang sama, infonya macam-macam. Itu karena kita telan begitu saja, tidak pernah mempertanyakan. Makanya kata Francis Bacon, a prudent question is one half of wisdom. Pertanyaan yang serius, yang baik, yang hati-hati adalah setengahnya kebijaksanaan. Jadi ini quotes dari Francis Bacon yang dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, tokoh yang memicu lahirnya modernitas di Barat. Jadi pertanyaan yang kita susun dengan baik, dengan hati-hati, dengan bijaksana, itu adalah setengahnya kebijaksanaan. Jalan untuk menuju kebijaksanaan. Sama seperti Peter Abelard. Peter Abelard ini filosof juga. The key to wisdom is this: constant and frequent questioning. For by doubting we are led to question. By questioning we arrive at the truth. Kunci dari kebijaksanaan itu ini, katanya Abelard. Ini maksudnya apa? Constant and frequent questioning. Bertanya secara kontinu dan berulang-ulang. Tanya lagi. Semakin banyak pertanyaan, semakin luas wawasan kita. Karena dengan meragukan sesuatu, kita akan terbawa kepada pertanyaan, dan dengan mempertanyakan sesuatu, kita akan sampai pada kebenaran. Kita ragukan, kita tanyakan, akhirnya kita sampai pada kebenaran. Kalau apa-apa kita terima begitu saja, ya mungkin kita akan terjebak, kita akan tersesat dalam yang kita anggap kebenaran, padahal mungkin tidak. Biar tidak terjebak ke sana, ya satu-satunya jalan adalah ayo bertanya. Jangan hanya menerima. Terus ada lagi quote dari Voltaire. Judge a man by his question rather than his answer. Nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan nanti kelihatan tipe orang ini seperti apa. Itu Voltaire. Kalau Einstein, dia punya quote bagus tentang pertanyaan. The important thing is not to stop questioning. Jadi hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Bertanyalah terus, nanti akan lahir Einstein baru. Orang-orang pinter baru yang banyak. Jadi quote-quote ini menurut saya sudah cukup untuk memprovokasi kita betapa pentingnya pertanyaan
untuk dunia ilmu maupun dunia filsafat maupun untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada orang bertanya, tidak akan lahir ilmu baru. Kalau tidak ada ilmu baru, ya dunia ini tidak akan berubah. Siapa yang ingin mengubah dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin menghidupkan ilmu, antara lain dengan bertanya. Oke, terus ambil nafas dulu sebentar. Semoga sudah mulai terbayang dan mulai bersemangat kita untuk menjawab dan mencari pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri. Ini harus dilatih. Pelan-pelan nanti kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita uji ini termasuk pertanyaan yang baik atau tidak. Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ada pertanyaan, jawabannya sudah jelas, itu kan kita malas mendengarkannya. Saya sering di TV itu, misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus, yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih enggak mengalami bencana ini? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya. Apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang membuat kita ingin tahu kira-kira jawabannya apa. Nanti kalau kita jadi reporter, kalau ada yang jadi reporter, coba latihan membuat pertanyaan yang ini orang kalau mendengar pertanyaan ini semua ingin tahu jawabannya. Bukan alah kalau ada pertanyaan itu tidak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Nah, itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua, pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan yang baik juga. Kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini, nah kalau ketemu ini, wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV, di podcast-podcast, teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ada jawaban yang konstruktif, kreatif, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu, tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif. Reflektif itu dengan mendalam. Membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis. Wah, ini kan kerja yang mulia berpikir itu. Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus dalam pembahasan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana. Hari ini temanya apa, malah tanya tentang apa. Ini bukan pertanyaan yang baik. Ya memang orang harus banyak tanya, tapi kan juga harus ngerti momennya. Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif.
membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terfikir ke situ. Gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya hanya kelihatan penampakan luarnya saja. Nah, ketika pertanyaan diajukan menggali lebih dalam, biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar. Nah, ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi. Bapak berani bilang begitu karena kan Bapak sedang membela ini. Menurut Bapak, hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini, sehingga Bapak menyatakan itu. Nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi. Jadi orang bilang begini, terus ditanya. Ada pertanyaan, menurut Bapak bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini? Nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang ini. Nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama. Misalnya lagi, pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan. Misalnya kita tanya, menurut Bapak, anak didik itu tergolong baik kalau dia banyak bertanya, apa banyak patuh, apa dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya. Nah, pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin atau mungkin seperti komoditas macam-macam. Nah, ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah sekian bulan menjaga jarak itu? Itu nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna. Kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit. Itu kan menggali secara lebih dalam. Ternyata tidak sekedar duka nestapa kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang orang pinter itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu. Betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pinter. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu.
Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong, tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bertanya. Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe. Breathe itu mengambil nafas. C, curiosity. Dan C lagi, choose. Oke, jadi sebelum orang bertanya, pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar. Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa bertanya? Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu, jangan asal ngaco, asal tanya. Disadari dulu. Oh iya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nggak, kalau memang nggak ingin tanya, nggak ada yang ingin ditanyakan, ya nggak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik diawali dari kesadaran. Nah, tapi sebelum mengajukan breathe. Breathe itu ambil nafas dulu, kemudian coba berhenti sebentar, dilihat secara lebih objektif lagi. Ya macam-macam ya, dia lebih objektif itu. Jadi apa benar aku belum paham, apa benar yang dijelaskan tadi memang belum jelas, yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak, itu breathe. Jadi ya menurut saya memang saya harus tanya ini. Nah, setelah ambil nafas sebentar. Jadi aware, breathe, biar objektif, biar tidak iseng. Baru setelah itu curiosity. Curiosity itu dicek lagi diri kita. Sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih? Apa kita sudah menjelajahi sebelumnya? Apa pentingnya yang kita ingin tahu itu? Itu curiosity, rasa ingin tahu. Apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan? Kalau sudah punya, apakah aku perlu bertanya? Apa ya sudahlah, bisa aku cari sendiri jawabannya, atau bagaimana? Itu curiosity. Jadi aware, breathe, curious, ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau tidak ada curious, tidak akan kita bertanya. Kalau tidak ada breathe, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan tidak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita tidak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawabannya.
Kalau tidak ada aware, ya pertanyaan diajukan secara iseng saja. Atau tidak serius, atau secara tidak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, breathe, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya. Baru setelah itu choose. Choose itu ayo diputuskan, mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya. Bikin pertanyaan yang baik. Nah itu choose sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu. Ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah oke, ayo sekarang pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Oke, jadi ini mentalitas penanya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini agak berbeda. Ini juga pertanyaan, tapi pertanyaan bagi yang mau menjawab. Ini menurut saya penting juga. Kalau tadi kan objeknya kita yang mau bertanya, teori untuk yang mau bertanya. Nah, ini yang mendapat peran untuk menjawab. Mungkin ini untuk guru, atau untuk dosen, atau untuk yang diwawancara, atau untuk yang sedang ditanya. Ada beberapa pertanyaan untuk diri kita sendiri yang ditanya. Ini, ya semoga tidak ada yang mengeluh ya Pak. Kalau sebelum jawab menanyakan itu nanti nggak jadi jawab. Ya menurut saya mending nggak jadi jawab daripada jawabannya ngawur. Jawaban yang ngawur itu tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Apalagi kalau pertanyaan itu diajukan kepada publik atau disiarkan untuk orang banyak. Nah, apa saja sih yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum menjawab pertanyaan? Yang pertama, boleh bertanya kepada diri kita, apakah aku harus segera menjawab pertanyaan ini? Bisa ditundakah? Atau jangan-jangan tidak perlu aku jawab juga tidak apa-apa, wong itu pertanyaan yang sifatnya retoris atau pertanyaan yang hanya mengisi waktu. Nah, ini penting. Karena kadang-kadang kalau pertanyaannya tidak penting untuk dijawab, mending tidak usah dijawab saja. Kalau dijawab malah nambah masalah. Atau ditunda saja ya saya tidak jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang, situasinya masih belum mungkin dan jangan-jangan nanti sensitif. Nah, ada yang harus ditunda, bahkan ada yang harus tidak dijawab. Tapi ada juga yang harus segera aku jawab. Kalau tidak aku jawab nanti banyak konsekuensi negatifnya. Nah, pertama ini menguji apa harus segera aku jawab atau aku tunda dulu atau tidak perlu dijawab. Yang kedua, coba dikonfirmasi lagi. Apakah pertanyaan ini sesuai dengan bidang pengetahuan yang aku dalami selama ini? Jadi ini untuk jaga-jaga biar kita tidak nekat. Wong saya ngertinya filsafat, tiba-tiba ada pertanyaan dari ranah teknologi atau dari ranah biologi atau neuroscience macam-macam. Aku harus sadar diri. Aku tidak mendalami itu. Kalau nekat ngomong nanti bisa menyesatkan orang. Maka ini penting. Ini pertanyaan ini sesuai tidak dengan bidangku? Kalau tidak sesuai, ya seperti teladan uswah dari para faqih bulan lalu. Semuanya akan menjawab la adri. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu, wong bukan bidangku.
Nah, ini harus kita sadari karena kadang-kadang memang orang banyak itu bertanyanya sesuai problem yang terlintas dalam pikiran mereka masing-masing. Sehingga kadang-kadang tidak kritis. Pertanyaan ini harusnya tidak diajukan ke beliau, tapi ke beliau yang lain, yang sesuai dengan keahliannya. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan itu, oh ini yang bisa jawab cuma Tuhan ini, atau yang bisa jawab cuma Rasulullah ini. Pertanyaan level yang seperti itu. Nah, jadi sebelum jawab, ayo kita uji diri kita. Ini bidang saya apa enggak? Kalau bukan bidang saya, yo nyuwun sewu, saya bukan bidangnya. Khawatirnya kalau ngomong nanti malah menyesatkan. Demikian juga, ini yang selanjutnya. Meskipun itu bidang kita, coba ayo ditanya lagi. Apa aku sudah tahu jawabannya? Kalau belum tahu, harus jujur, belum tahu. Tidak apa-apa, tidak akan menjatuhkan martabat kita. Justru menunjukkan kita ini orang yang punya integritas moral. Jadi jujur, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Atau ya kalau ingin lebih objektif lagi, belum tahu. Mungkin besok setelah belajar saya tahu. Nah, ada juga sebelum menjawab, coba bertanya, apa harus mencari rujukan dulu? Ini pada dirimu yang mau jawab. Ini saya uraikan begitu saja, seingat saya, atau ini problemnya penting. Kalau saya uraikan begitu saja, nanti jangan-jangan keliru, harus buka buku dulu, harus cari rujukan dulu, harus tanya ahlinya dulu. Yo kalau memang butuh cari rujukan dulu, yo jawabannya di PR saja, di pending saja. Mohon maaf, ini saya harus buka kitabnya, khawatir saya keliru. Ya saya hafal sih sedikit-sedikit, tapi hafalan saya kemungkinan tidak utuh lagi. Jadi kalau tiba-tiba saya sampaikan nanti menyusahkan dan menyesatkan. Jadi PR ya, kalau memang acaranya selesai saya jawab offline ya. Nanti kita ketemu lagi, atau ya tetap lewat medsos nanti saya japri atau DM, tidak apa-apa. Jadi tegaskan lagi, ini butuh rujukan apa enggak. Kalau memang yakin jawabannya sudah tepat, enggak, saya ingat kok butuh rujukan, tapi saya hafal rujukannya, sudah saya sampaikan saja. Ya disampaikan saja, enggak apa-apa. Tanyakan juga, jangan-jangan problem ini berhubungan dengan pandangannya orang lain, yang kita harus diskusi dulu, harus konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Wong tadi yang bersangkutan tidak mewakilkan ke kita. Kalau saya ngomong mewakili dia, atas nama dia bisa bahaya. Ini atas nama umat atau atas nama ini, kapan kita minta izin jadi atas namanya? Nggak, ini berarti apa? Jangan kesusu dijawab, atau kalau dijawab ya sebut saja, ya pastinya yang bersangkutan yang tahu. Nah, jadi kalau ada hubungannya dengan orang lain, butuh konfirmasi atau butuh pendalaman dengan orang lain, harus didiskusikan dulu dengan orang yang bersangkutan, ya jangan kesusu dijawab. Bereskan dulu konfirmasi dari orang lain. Kemudian kadang-kadang juga harus observasi dulu. Saya belum bisa jawab karena belum tahu duduk persoalannya yang tepat. Saya harus observasi dulu, menguji dulu, bertanya-tanya dulu kemana-mana. Nah, kalau memang sudah lulus dari semuanya, ya monggo dijawab. Jangan sampai menyembunyikan wawasan, menyembunyikan ilmu, karena ilmu itu anugerah Allah dalam bentuk cahaya yang kita untuk mencahayai yang lain juga, tidak hanya mencahayai diri kita sendiri. Tapi kalau memang ada kendala-kendala yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, ya coba dipikir lagi. Apa harus kita nekat menjawab padahal masih butuh hal lain yang harus dilakukan. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Oke, terus nah, ini saya membawa namanya proses ideal. Proses ideal itu
bagaimana sih cara mengembangkan pertanyaan, bagaimana arus dari bertanya sampai jadi ilmu dan nanti dikembangkan. Ini namanya proses ideal. Dalam hidup kita, ini kan teman-teman tadi sudah ngerti teknik-tekniknya bertanya, bahkan strateginya menjawab. Perhatikan setelah bertanya, kan nanti ada jawaban-jawaban. Setelah question kan nanti ada answer. Setelah dapat jawaban, ada decision. Decision itu keputusan. Oh, saya putuskan memilih jawaban ini. Nah, itu decision. Menurut saya yang benar ini. Nah, itu decision. Kalau sudah decision, yo selanjutnya action. Action itu tindakan. Oh ya, saya dapat jawabannya ini, kebenarannya ini, inilah yang saya lakukan. Sesuai dengan kebenaran jawaban yang saya temukan tadi. Nah, itu action. Tindakan itu biasanya nanti membuahkan hasil, result. Jadi, saya melakukan itu, hasilnya ini. Nah, itu result. Nah, setelah result, hasilnya kelihatan, yang terakhir adalah evaluation. Evaluation itu diuji. Kan keputusan kita tidak selalu pasti benar. Kadang-kadang ada keliru-kelirunya, ada kurang-kurangnya. Tapi ketika kita sudah menjalankan, sudah kelihatan hasilnya, kan bisa kita uji. Bisa kita evaluasi. Oh, ternyata jawabanku terhadap pertanyaan tadi kurang tepat. Jawabanku ada kurangnya, ada tidak benarnya. Nah, ini gunanya evaluasi. Jadi ini yang saya sebut proses ideal. Proses setelah kita bertanya, kemudian memutuskan jawaban yang tepat, kemudian menjalankan hasil jawaban itu, kemudian melihat hasilnya, dan yang terakhir refleksi evaluasi. Kita uji lagi, kita evaluasi lagi, apa benar jawabanku pas. Apa isinya evaluasi itu? Ya pertanyaan lagi, mempertanyakan lagi terhadap jawaban yang semula sudah kita berikan. Ini saya sebut proses ideal. Karena, Kak, mungkin ada yang tanya, Pak, bukankah lebih positif bertanya, kemudian jawabannya kita uji lagi, ujiannya kita kritisi lagi? Ya, kalau itu ya bagus, tapi kan hidup ini tidak bisa kita berpikir terus-menerus, kontemplasi, refleksi. Ada titik-titik keputusan harus kita ambil, tindakan harus kita jalankan segera. Maka diskusi iya, berpikir iya, refleksi iya, tapi kan harus ada titik kita putuskan untuk saat ini menurut saya yang paling tepat, yang paling baik ini. Nah, tapi jangan lupa ada wilayah refleksi. Refleksi itu berpikir ulang, evaluasi, mengevaluasi ulang apa yang selama ini sudah aku putuskan, cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Itulah yang saya sebut proses ideal. Jadi meskipun bertanya, mencari jawaban itu penting, kemudian bertanya lagi, mempertanyakan lagi jawaban itu bagus, tapi ada titik ketika kita harus memutuskan dan menjalankan jawaban kita. Tapi jangan lupa, kalau sudah dijalankan, dievaluasi lagi. Apa memang cocok, apa memang sesuai atau tidak. Inilah yang saya sebut sebagai proses ideal. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang bagian terakhir ngaji kita malam hari ini sebenarnya masih banyak teori-teori tentang cara bertanya yang baik. Teman-teman silahkan nanti membaca buku-buku, biasanya buku yang tentang berpikir yang kritis. Di situ ada cara bertanya, teknik bertanya,
Apalagi teman-teman psikologi misalnya, nanti kan ada pertanyaan atau ujian itu untuk level kognitif, afektif, psikomotorik. Nanti ada jenis pertanyaan untuk level pengetahuan, nanti ada pertanyaan analitis, pertanyaan sintetis, dan macam-macam. Silahkan yang ingin mendalami teorinya. Gambaran umumnya saya jelaskan tadi di depan. Nah, kita lanjutkan ini sesi-sesi terakhir kita malam hari ini. Saya ingin masuk ke ranah adab bertanya. Adab itu etiket, cara kita bertanya yang baik. Karena kadang-kadang ya bertanya itu penting, tapi ketika disampaikan dengan tidak baik, hasilnya juga tidak positif. Pertanyaan yang disampaikan dengan tidak baik itu kadang hasilnya konflik. Orang merasa diuji, orang merasa direndahkan, orang merasa tidak dianggap, dan lain sebagainya. Maka kita perlu juga belajar adab bertanya. Nah, yang pertama, ini pelan-pelan ya. Bertanyalah secara sederhana dan mudah dipahami. Jangan bertanya dengan kalimat-kalimat panjang atau menggunakan kata-kata asing yang sukar dipahami orang. Ini menurut saya penting ya. Kadang-kadang kita itu sambil bertanya, sambil ingin memamerkan betapa kita itu punya wawasan yang luas, betapa kita itu punya pandangan yang lebih bagus daripada orang yang kita tanya. Nah, ketika kita ingin memamerkan luasnya wawasan kita, keunggulan pandangan kita dibandingkan orang yang kita tanya, ini sering jadi blunder, jadi jawabannya akhirnya sering bukan kebenaran, tapi pertandingan. Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih kuat. Bertanyalah karena memang itu penting untuk ditanyakan. Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dipahami. Jangan gunakan kalimat-kalimat panjang. Kadang-kadang ada orang bertanya itu lebih panjang daripada narasumbernya, pematerinya. Pematerinya 10 menit, dia bertanyanya sampai 15 menit misalnya. Nah, ini ya kayak narasumber tandingan akhirnya. Tanyakan saja to the point, sesuai yang mau ditanyakan, secara sederhana dan mudah dipahami. Jangan pakai kalimat-kalimat panjang, apalagi sambil membaca buku. Ini yang saya baca ini bunyinya begini Pak, bla 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 bla, dibaca panjang sekali. Setelah itu baru bertanya. Ini membuat jengkel yang lain, jangan-jangan juga membuat jengkel yang ditanya. Bertanya secara sederhana saja, karena memang ingin tahu, atau ingin kejelasan, atau ingin yang tadi 9 tadi, apa yang kita inginkan langsung saja. Jangan dibiasakan juga menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami orang. Kadang-kadang kita kan suka dengan istilah-istilah asing, rasanya lebih keren. Pakai kata-kata eksistensi lah, esensi lah, pakai kata-kata apa, pokoknya yang asing-asing, yang orang paradigma lah apalah. Nah, ya mungkin banyak yang paham, tapi kasihan yang tidak paham itu loh. Ini maksudnya apa? Apalagi kalau dalam forum yang umum, yang tidak orang-orang tertentu saja, yang elit saja, intelektual saja yang ikut. Jadi kalau memang ada padanannya istilah yang mudah, ya gunakan istilah-istilah yang mudah saja. Jadi ini menurut saya penting. Jadi yang pertama, bertanya sederhana saja, yang penting mudah dipahami. Terus yang kedua, kalau kita bertanya dengan tujuan memperoleh pengetahuan, tegaskan apa yang ingin kita ketahui itu. Sebelum mengajukan satu pertanyaan, kita perlu tahu apa yang tidak jelas bagi kita.
Karena kalau kita tidak menegaskan, kadang-kadang ya pertanyaan kita itu mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Karena kita sendiri tidak jelas apa yang membuat kita puas, wong cara mengajukannya juga tidak jelas. Jadi tegas saja, Pak, Bu, saya ingin tahu tentang ini loh. Nah, itu kan jelas. Saya tadi dalam penjelasan belum paham bagian yang itu, yang tentang ini. Maksudnya bagaimana ya? Ini lebih jelas. Kadang-kadang kita bertanya itu kan malu kalau ngomong to the point langsung. Terus kita beri ilustrasi-ilustrasi, yang kadang ilustrasinya malah bikin rumit. Atau yang ditanya terus terdistraksi. Dia justru yang ditanggapi ilustrasinya, bukan pertanyaan utamanya. Jadi kalau mau bertanya, coba tegaskan, mungkin di awal atau di akhir kalimat, saya ingin tanya tentang ini loh, saya ingin kejelasan tentang ini loh. Ilustrasinya menyusul di belakang. Jadi biar yang ditanya itu paham, karena kadang-kadang kita memberi ilustrasi terlalu panjang lebar, yang ditanya teralihkan perhatiannya pada ilustrasi kita. Akhirnya yang ditanggapi ilustrasi kita, bukan pertanyaan kita. Jadi yang pertama dan kedua, adabnya bertanya itu sederhana, mudah dipahami, to the point, dan tegaskan apa yang kita tanyakan, apa yang kita inginkan. Oke, ini kalau pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Terus ada kalanya yang nomor 3 ini, adabnya bertanya. Kalau kita bertanya bukan karena ingin tahu, tapi untuk memancing orang biar paham, biar tahu. Misalnya guru kepada muridnya, pemimpin diskusi untuk mengarahkan diskusi. Nah, ada baiknya kita tidak langsung bertanya tentang inti permasalahannya, tapi diberi tambahan-tambahan informasi. Siapa tahu orang yang kita arahkan, ya orang yang kita tanya, belum ngerti informasi dasarnya. Tadi kan untuk bertanya itu harus ngerti informasi dasarnya. Nah, kadang-kadang kita kepada murid atau pemimpin diskusi itu harus menunjukkan informasi-informasi dasar ini. Baru kemudian kita ajukan pertanyaan. Karena kalau orang tidak ngerti informasi dasarnya, tidak akan bisa menjawab pertanyaan level interpretif atau level kritis atau level kreatif. Jadi akhirnya kita beritahu dulu. Misalnya begini. Ini di slide saya contohkan tentang lumpur lapindo. Bagaimana pendapatmu tentang lumpur lapindo? Loh, ini pertanyaan ini kalau yang sudah ngerti lumpur lapindo, dia langsung nyerocos saja jawab. Tapi orang yang tidak tahu tentang kasusnya lumpur lapindo, dia tolak-toleh. Hubungannya apa lumpur lapindo? Apa itu lumpur lapindo? Wong tentang lumpur saja kok dibahas. Nah, maka sebelum bertanya, boleh kita kasih informasi dasar awalnya. Misalnya begini, sebagaimana kita tahu, beberapa tahun yang lalu terjadi luapan lumpur yang tidak bisa dihentikan di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, yang berasal dari bekas pengeboran perusahaan yang bernama Lapindo. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Loh, kalau itu kan jelas. Jadi orang ngerti informasi dasarnya. Ini untuk kita yang kadang-kadang bertanya untuk menguji kapasitas, itu butuh informasi dasar. Pada murid kita, pada peserta diskusi, dan lain-lain. Karena tidak semua orang ngerti. Nah, ini adab kedua. Karena pertanyaan yang kita ajukan itu kan biasanya sesuai asumsi yang ada di kepala kita, yang itu tidak semua orang tahu. Sesuai informasi yang ada di kepala kita, yang itu tidak semua orang tahu. Oke,
Terus, yang keempat, jangan sampai kita bertanya hanya untuk membuktikan bahwa kita benar dan orang lain salah. Hal ini hanya akan menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak berpikiran terbuka, ingin menang sendiri, atau ingin dilihat pintar oleh orang lain. Kita harus bertanya hanya karena kita tertarik untuk membahas sesuatu atau karena kita tidak tahu tentang sesuatu. Kadang-kadang kan memang ada orang-orang yang seperti ini. Dia bertanya hanya untuk menonjolkan dirinya. Hanya untuk membuktikan bahwa aku lebih pintar, aku lebih benar, aku lebih jago, wawasanku lebih luas daripada wawasannya orang itu. Nah, jangan lupa kalau kita punya gaya seperti ini, justru orang akan melihat kita arogan. Orang akan melihat kitalah yang berpikiran sempit. Kita kelihatan seperti orang yang ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, ingin kelihatan paling pintar. Jadi teman-teman, ayolah kita biasakan bertanya itu karena tidak tahu, atau paling tidak karena ada yang ingin kita bahas lebih dalam dengan bersama orang yang kita beri pertanyaan. Bukan karena ingin nguji atau ingin pamer bahwa kita lebih pintar dari dia. Karena audien itu kemungkinan justru menangkap kita seperti tadi. Orang ini hanya ingin pamer wawasannya, orang ini hanya ingin kelihatan lebih pintar. Mungkin orang ini ingin bilang bahwa narasumbernya itu yang kayak aku saja, tidak kayak dia. Itu audien bisa menangkapnya begitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Niatnya ingin menjatuhkan orang, bisa jadi malah kita sendiri yang jatuh. Karena kita tidak hati-hati. Baik, jadi itu yang keempat. Ini warning untuk kita ya. Kalau memang ingin bertanya karena memang kita tidak tahu atau ingin membahas lebih dalam. Karena mungkin yang orang ini lebih ahlinya, siapa tahu bertukar pikiran bersama melahirkan wawasan-wawasan baru yang luar biasa. Terus adabnya bertanya juga, susunlah pertanyaan sesuai dengan ide-ide, asumsi-asumsi yang menjadi bahasan. Jangan bertanya di luar kajian yang sedang dibahas atau di luar asumsi-asumsi yang sedang dikaji. Ketika orang bicara sosiologi, pertanyaan-pertanyaan kita dalam konteks sosiologi. Kalau orang sedang membahas pertanian, pertanyaan-pertanyaan kita relevan dengan dunia pertanian. Karena kita tidak boleh egois. Pokoknya saya ingin tanya ini, peduli amat ini temanya tentang apa. Ini biasanya kasihan yang lain. Dalam sebuah forum diskusi itu kan tidak semua orang cocok dengan ide atau isu yang ingin kita angkat yang berbeda dengan tema umum diskusi. Kadang-kadang ada yang bertanya misalnya, mohon maaf ya Pak, ini tidak sesuai dengan konteks kajian kita hari ini. Nah itu kalau memang sudah ngerti tidak sesuai, kalau tidak sangat urgent, sangat penting, mending nanti saja setelah diskusi baru ditanyakan. Karena di forum diskusi yang banyak pesertanya, di forum publik, itu kan kasihan yang lain. Kalau kita hanya membunyikan kepentingan kita yang tidak pasti, tidak selalu selaras dengan kepentingannya orang banyak yang sedang ikut diskusi, maka usahakan yang tampil di forum sesuai temanya, sesuai dengan konteks bahasan yang sedang dilakukan. Kalau pas tidak cocok, tidak sesuai, ditunggu di forum berbeda atau diskusi jabri saja, diskusi berdua saja dengan narasumbernya. Kecuali diskusinya adalah diskusi yang privat,
berdua saja, apa diskusi untuk forum khusus yang bebas, mau ngomong apa saja boleh, ya monggo. Tapi biasanya memang diskusi yang tidak fokus, apa saja bisa dibahas, itu diskusi yang tidak produktif. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian, ya nomor 6 ini tentang akhlak. Yo bertanyanya secara sopan, menghargai pandangan orang lain. Jadi kita bertanya itu kan untuk mencari informasi, untuk mendalami pengetahuan. Oleh karena itu ya harus kita hargai orang yang kita beri pertanyaan. Kalau bertanya yang sopan. Bahkan seandainya responnya tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya jawabannya kok tidak nyambung, ya bertanya lagi saja tanpa harus merendahkan, tetap dengan cara yang sopan. Bahkan mungkin seandainya, meskipun ini tidak terpuji, misalnya yang ditanya itu gayane nyelekit, menyakitkan hati. Misalnya ditanya baik-baik, jawabannya misalnya, dasar engkau orang bodoh, dasar kau tidak pernah dengarkan kajian, tidak pernah baca buku. Ini kan jawabannya nyelekit. Harusnya ya tidak boleh seperti itu. Tapi ya kita jangan membalas dengan hal yang sama. Dia membuat kita nyelekit, terus kita balasnya juga membuat dia nyelekit juga, membuat dia sakit juga. Tidak. Ya kalau gitu kita sama-sama jeleknya dengan beliau. Jadi yang baik saja yang kita keluarkan karena kita orang baik. Yang sopan yang kita tampilkan karena kita orang sopan. Kita hargai apapun situasi dan kondisinya beliau. Jadi tidak kemudian kalau dia ngomong jelek kita balas jelek. Dasar engkau bodoh. Nanti dikasih silahkan ada respon balik, terus kita bilang bapak juga lebih bodoh dari saya, masa bodoh wae, gegeran nanti akhirnya. Jadi ya sudah, kadang-kadang ketika responnya tidak memuaskan atau jawabannya nyelekit, ada saatnya kita ya sudah, berarti beliau mungkin tidak berkenan dengan pertanyaan saya, atau mungkin beliau belum siap untuk menjawab. Ya sudah, dihentikan saja, tidak usah dilanjutkan. Nah, itu menurut saya sikap yang bijaksana. Jadi jangan sampai forum keilmuan yang mulia berubah jadi forum saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Harusnya rahmat Allah yang datang, akhirnya malah laknat. Isinya konflik dan permusuhan saja. Nah, ini masalah menurut saya. Jadi kalau memang ada indikasi, wah ini diskusinya tidak produktif lagi, tidak rasional lagi, sudah emosional, dihentikan saja. Apalagi yang teman-teman mungkin jadi moderator atau yang ngatur diskusi atau MC-nya boleh. Kalau arahnya diskusi sudah tidak sehat, wah ini sudah emosional. Kalimat-kalimat tidak patut sudah keluar, kebun binatangnya muncul semua, ya sudah dihentikan saja pembahasan diskusinya, ganti tema atau diskusinya diakhiri. Itu menurut saya lebih kondusif daripada mutu tinggi sih diskusinya, tapi dijalankan dengan tidak saling menghargai, dengan tidak sopan, dengan kalimat-kalimat yang merusak. Ya depending saja. Kapan-kapan diskusi lagi kalau emosinya sudah turun. Nah ini adab juga dalam bertanya. Kalau dalam Islam kan ada prinsip al-akhlaq wal adab qoblal ilm, atau ada yang bilang fauqal ilm. Jadi mendahulukan akhlak sama adab sebagai jalan untuk memperoleh ilmu. Terus adab yang juga harus diperhatikan selanjutnya adalah gunakan kalimat atau rangkaian kata-kata yang konotasinya positif sesuai ruang, waktu, dan situasinya. Perhatikan dalam wilayah tertentu atau konteks tertentu, biasanya kata-kata tertentu punya nilai rasa tertentu.
Ini kalimatnya banyak tertentunya ya. Jadi maksudnya begini loh, ada kata-kata, banyak kata yang mengandung emosi di baliknya, atau mengandung nilai rasa tertentu. Misalnya, kita kasih contoh nilai rasa itu. Yang populer belakangan, misalnya kata-kata anjing. Loh, rasanya beda ya ketika saya ngomong anjing. Padahal definisinya itu ya binatang yang kakinya 4 dan lain sebagainya. Nah, cuma dalam konteks tertentu kata-kata anjing ini adalah kata-kata yang kasar, kata makian. Ada nilai rasa yang berbeda, maka kita harus hati-hati. Jadi menggunakan kata bodoh misalnya. Dasar kamu anak bodoh. Loh, itu kalau ruang dan waktunya, situasinya tidak pas, kata-kata bodoh ini sangat menyakitkan rasanya. Tapi mungkin di ruang dan waktu yang pas, ketika orang ngomong bodoh, itu yang lain ketawa semua, termasuk aku tidak tersinggung, aku tertawa karena ngerti waktu dan situasinya. Maka hati-hati. Yang memang kalau ingin aman, hindari kata-kata yang punya nilai rasa negatif. Jadi, kan memang istilahnya itu, Pak. Istilah yang jelek ya kita sebut saja dengan jelek. Ya, kalau ruang dan waktunya pas, situasinya memungkinkan, engkau menyebut kata-kata itu, tidak akan ada orang tersinggung, tidak ada orang tersakiti. Tapi kalau meleset ruang dan waktunya, kata-kata itu akan jadi sangat menyakitkan. Jadi ya paling tidak hati-hati. Banyak kata-kata itu yang ambigu, kadang bisa bermakna positif, kadang bermakna negatif. Ya, jadi ini tolong diperhatikan ketika mau bertanya, jangan sampai nanti hasilnya tawuran karena orang tersinggung dengan kata-katamu. Dan yang terakhir tentunya perhatikan situasi psikologis, situasi ideologis, sosial, budaya, politik saat sebuah pertanyaan akan diajukan. Ya, psikologis itu misalnya, ya kalau ini sudah 3 jam lebih ini kita seminar diskusi, ada pertanyaan penting yang harus saya ajukan, tapi kok ya kasihan ya forumnya mungkin sudah capek. Kapan-kapan lah kalau ada forum lagi saya tanyakan, tidak usah sekarang. Nah, ini namanya peduli dengan situasi. Ini saya ada pertanyaan penting sekali, tapi kalau saya ajukan, kemungkinan ini orangnya tidak berkenan karena ideologinya berbeda. Saya tahu beliau ini alirannya ini. Nanti kalau saya tanyakan ini, apalagi secara publik bisa tersinggung. Mungkin ya kalau memang penting harus saya tanyakan, nantilah di ranah privat, tidak di ranah publik seperti ini. Nah, ini namanya bijaksana, ngerti situasi. Wah, ini situasinya sedang rame, sedang sensitif. Tema-tema semacam ini kalau diangkat hanya nambah masalah saja, seperti menyiram minyak ke atas api, tambah terbakar. Tidak ada manfaatnya sama sekali selain tambah rusuh. Kalau gitu aku tidak usah tanya, nggak usah tak ungkap yang ini. Kapan-kapan saja kalau waktunya pas. Nah, ini juga salah satu adabnya bertanya. Jadi ini menuntut dengan sangat kebijaksanaan kita. Oke, teman-teman ya. Jadi malam hari ini paling tidak sedikit banyak kita belajar bagaimana cara bertanya yang baik, kemudian juga bagaimana adabnya bertanya yang terpuji. Ya detail teknik bertanya ya macam-macam, teorinya banyak, tapi paling tidak menurut saya pelajaran besar dari malam hari ini bagi teman-teman yang ingin berfilsafat. Berfilsafat itu berarti tidak sekedar menghafalkan teori-teorinya para filosof, para tokoh, tidak sekedar mengutip quotes-nya para ulama, tapi juga kita bisa memproduksi gagasan-gagasan yang mulia, yang terpuji, yang original,
Ya kita pertama-tama memang harus siap bertanya. Harus bersemangat untuk mempertanyakan. Sehingga nanti lahir gagasan-gagasan baru yang original. Ya tentunya yang nanti akan kita jalani, akan kita jalankan dengan cara-cara yang baik dan tepat. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Semoga tidak terlalu berat, ini materinya murni materi kampus ini sebenarnya. Yang kuliah logika atau kuliah tentang berpikir kritis, materi tentang pertanyaan ini pasti ada. Nanti mungkin di ranah psikologi ada lagi metode-metode bertanya yang sesuai dengan psikologinya manusia. Kemudian nanti kalau teman-teman ada tes-tes IQ, tes TPA, itu kan jenis-jenis pertanyaan juga. Itu biasanya dikaji di kampus-kampus. Tapi paling tidak malam hari ini kita punya semangat bertanya karena dasarnya orang berfilsafat itu ya awalnya dari keingintahuan. Nah, keingintahuan itu penerjemahannya adalah bertanya.